sebentar ke sini karena saya ingin mengajak Ibu berbincang-bincang sedikit. Tujuan dari perbincangan ini, saya ingin Ibu dan saya sama-sama mengetahui kesiapan Ibu dalam mau mengajar sebentar. Yang pertama, Ibu, saya mau bertanya nih, dari proses persiapan Ibu ini, kalau Ibu mau mengajar, persiapan apa yang Ibu siapkan? Baik Bu, kalau mengenai persiapan dalam mengajar, tentunya kita persiapan yang pertama itu kan RPP ya Bu ya, mengenai pembelajaran hari ini. Terus yang kedua itu materi dalam bentuk PPT atau modul. Terus yang ketiga dalam bentuk LKPD untuk mengajar siswa sebagaimana pemahaman terhadap materi yang saya jelaskan. Dari proses persiapan yang tadi Ibu siapkan, pertama RPP, LKPD, lalu yang ketiga apa Bu? PPT dalam bentuk ya, materi dalam bentuk PPT itu, apa yang Ibu harapkan keberhasilan apa? Pasti kita berharap yang berhasil ya. Ya itu. Kita mengharapkan keberhasilan. Dari dalam proses menyiapkan itu, saya ingin tahu nih harapan Ibu dalam mengajar, apa keberhasilan baik dalam diri Ibu sendiri dan dalam diri anak didik. Kalau mengenai keberhasilan dalam mengajar, dari saya pribadi Bu, saya berharap saya bisa mengajar anak-anak dengan dalam bentuk metode apapun yang bisa mereka pahami. Terus kalau misalnya, karena saya sadar Bu, saya masih baru, jadi saya sangat berharap dalam menjelaskan materi itu anak-anak bisa paham. Terus dalam bentuk metode yang saya kasih, siswa bisa terima dan senang. Terus yang kalau misalnya keberhasilan dari siswa, saya berharap siswa bisa memahami materi yang saya jelaskan dan siswa bisa lebih aktif lagi dalam bertanya atau maupun diskusi dengan teman-teman yang lainnya. Wah, saya sangat senang sekali Ibu sudah mempunyai tujuan ya Bu ya. Nah, sekarang dari persiapan yang Ibu sudah laksanakan ini, kalau saya boleh tahu skala persiapannya Ibu sudah sampai di angka berapa ini, dari 0 sampai 10? Kalau skala persiapannya, kalau dari diri saya kan nilai skalanya mungkin masih di 6 lah Ibu. Iya. Karena saya sadar Bu, karena saya masih baru, jadi saya belum bisa menilai diri saya sendiri. Mengenai persiapan itu saya masih tidak apa-apa Ibu, saya sangat salut bahwa Ibu sudah bisa menilai diri sendiri, sebab manusia jarang sekali yang bisa menilai diri sendiri. Tapi saya berharap Ibu justru karena baru, biasanya itu masih punya semangat baru, sehingga kedepannya Ibu sudah dapat persiapan dan mungkin kepedean kali ya, kepercayaan dirinya Ibu bisa naik ke skala 7, 8, 9 seperti itu. Semangat Bu Jacqueline, tetap saya menantikan proses pembelajaran yang Ibu akan ajarkan sebentar. Selamat mengajar Bu. Ya, terima kasih Bu. Risa, selamat pagi Bu. Apriana, hadir Bu. Silia, Emmanuel. Emmanuel tidak masuk. Kita hari ini adalah mengidentifikasi struktur, letak, dan fungsi jaringan otot dan jaringan saraf. Itu memiliki ormas. Fungsi sebagai Pergerakan pada organ tubuh, pada bagian dan otot jantung berada di
Intinya itu inti atau nukleus berada di ini polos, berada di tengah itu. Ibu siapa? Ya, berada di tengah ya. Di sini yang berjantung atau berangkat berada di tepi. Ini juga berada di tengah. Yang otot rangka tuh bergunanya untuk apa? Dia itu adalah memperkuat tubuh kita. Kalau kita punya tulang yang bekerja cuma otot. Berarti itu tidak secara tidak pasal gitu, Ya. secara tidak sadar. Kalau otot tulang, dia otot rangka. Otot rangka bekerja secara sadar. Yang tidak sadar itu, Yang tidak sadar itu otot polos. itu berfungsi buat apa? Otot polos Ya. dia itu bekerja secara tidak sadar. Jadi dia kalau misalnya kita tidur atau meskipun kita pingsan pun dia tetap bekerja. Dia tetap bekerja dalam kita. Ini ada di usus, ada di pembuluh darah, ada di Itu fungsinya buat apa? ya. Otot polos itu buat apa? Fungsinya Iya. otot polos untuk memperkuat tubuh kamu. Oh iya. Nah, sekarang saya kasih waktu 20 menit atau 15 sampai 20 menit lah. Kalian belajar dulu membaca yang jaringan hubungan dan jaringan hewan, nanti saya berikan LKS-nya. Sudah dikerjakan. Gampang aja kok. Ya. Jadi nggak banyak kalau dibagi cuma satu kata dan ada 3 bagian dendrit, sel saraf, sensorik, Yang pertama itu ada sel saraf sensorik, motorik, dan sel saraf penghubung atau yang keduanya, yaitu sensorik sama motorik. Sel saraf sensorik itu berfungsi menyampaikan rangsangan dari reseptor ke sistem saraf pusat. Sedangkan sel saraf motorik berfungsi menyampaikan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Dan yang terakhir yaitu sel saraf penghubung berfungsi menyampaikan impuls dari sistem saraf sensorik ke sistem saraf motorik. ya betul ya. Tadi sudah ada yang disebutkan Andrea, Jessica dan Saya. ya. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Terus untuk pembelajaran kita minggu 2 minggu depannya, karena minggu depan kita akan LDS dan minggu depan lagi kita akan masuk dalam materi sistem gerak pada kemudian. Pulang, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih akhirnya kami telah menerima materi hari ini. Berkati guru-guru yang telah memberikan kami materi hari ini. Dan sekarang kami akan pulang menemui kami dalam perjalanan. Semoga kami tiba di rumah kami dengan keadaan selamat. Inilah doa dan harapan kami. Amin. Ucapan. Terima kasih, Bu. Oke, Selamat siang Bu Jacqueline. oke, siang Ibu. Ya, baru selesai mengajar ya. Iya, Ibu. Jadi tujuan saya mengajak Ibu Jacqueline bertemu di sini untuk sama-sama merefleksikan proses pembelajaran tadi yang telah berlangsung. Karena guru itu harus selalu berefleksi. Ya, yang pertama nih Bu, tadi pagi sebelum belajar mengajar Ibu, saya dapatnya tentang persiapan. Nah,
Ibu sudah menjelaskan persiapan yang Ibu lakukan dari LKPD, apalagi itu tadi RPP dan materi PPT. Menurut Ibu persiapan tersebut berguna tidak dalam proses pembelajaran? Kalau menurut saya Bu sangat berguna. Pertama karena kita sudah karena guru harus mempersiapkan RPP itu biar kita mengajar sesuai rencana yang kita buat. Nah, terus kalau persiapan materi itu sudah sangat berguna juga bagi siswa karena saya pertama menjelaskan dulu, setelah itu baru saya membagikan LKPD untuk anak-anak kerjakan. Nah, sekarang setelah Ibu mengajar ini, saya ingin tahu apakah ada hambatan yang Ibu lalu dapati, yang Ibu hadapi sehingga mengganggu persiapan Ibu. Kalau misalnya melenceng dari Iya. perencanaannya Bu ya, Iya. ada sih. Contohnya dalam pengerjaan LKPD, Iya. karena saya buat LKPD dalam bentuk TKTK silang dan ternyata itu menyita waktu yang lebih dari perencanaan yang saya buat sehingga agak lama dalam memanage waktu aja Bu. Wah, bagus sekali Ibu sudah bisa merefleksikan hambatan yang Ibu lalui. Nah, menurut Ibu hambatan tersebut bisa Ibu atasi? Puji Tuhan dalam pembelajaran karena saat tadi saya pembelajarannya ada 3 jam, Ya, jadi puji Tuhan bisa diatasi dalam misalnya saya menyuruh siswa itu agar cepat-cepat mengerjakan meskipun mereka sudah selesai dan pas yang sesi tanya jawab. ya pas sesi tanya jawab saya manage waktu di situ agak lebih dikurangi dari perencanaan karena tadi yang pas pengerjaannya agak menyita waktu. Oh iya, baik. Berarti hambatannya sudah bisa teratasi ya. Ya. Kalau begitu komitmen Ibu selanjutnya nih dalam kedepannya dari proses persiapan dan pelaksanaan, dari melihat hambatan tersebut apa yang Ibu lakukan? Yang saya harapkan dan saya akan berkomitmen ke depannya itu mungkin dalam memanage waktu lagi, jangan sampai melenceng dari perencanaan yang kita buat. Ya, seperti itu. Ya, baik Bu, terima kasih. Ternyata Ibu sudah bisa menemukan masalah sendiri, Ibu bisa mengatasinya, dan Ibu bisa berkomitmen ke depan untuk melakukan sesuatu yang lain lagi. Tetap semangat Bu dalam mengajar. Berarti saya lihat skala keberhasilan Ibu sekarang, yang terakhir sekarang. Skala keberhasilan tadi mengajar dari 0 sampai 10 berapa? Dari 0 sampai 10 mungkin ada di 8. 8. Wah, itu bagus sekali. 8 itu angka sempurna. Iya. Selamat Ibu Jacqueline ya. Iya. Tetap mengajar, tetap semangat, jangan putus asa dan Bapak menjawab. Oke.